Ayah Bunda, saya Farani Hidayah Angkat, psikolog di Rumah Sakit Hermina. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana membangun, membentuk, dan mengembangkan soft skill pada anak. Mari kita ikuti lebih lanjut ya. Ayah Bunda tentu sudah familiar dengan istilah hard skill dan soft skill. Hard skill adalah seperangkat keahlian yang didapatkan seseorang melalui pendidikan formal, seperti bersekolah sejak TK sampai dengan tingkat universitas. Sementara soft skills adalah karakter-karakter baik yang melengkapi hard skill, mendukung seseorang untuk dapat survive dan sukses di tengah-tengah lingkungan yang penuh tantangan dan kompetitif. Soft skills dapat didefinisikan sebagai seperangkat keterampilan, meliputi keahlian, sikap, dan perilaku baik yang dibutuhkan untuk menjadi seseorang yang dapat diandalkan dan efektif dalam bekerja sama dengan orang lain. Ayah Bunda, soft skills tidak hanya dibutuhkan oleh orang dewasa saja, tetapi juga sangat penting untuk dimiliki oleh seorang anak. Mengapa? Mari kita cari tahu jawabannya. Perkembangan kemajuan teknologi saat ini menuntut generasi milenial menjadi pribadi yang dinamis, kolaboratif, dan tangguh. Dengan menjadi seorang anak yang tangguh, anak akan mampu membela diri dan membentengi diri dari bullying, baik bullying secara langsung maupun bullying dari internet. Dengan soft skills yang baik, anak tentu akan lebih bahagia karena mampu mengekspresikan pikiran dan perasaannya secara tepat, sehingga anak dapat mengelola stres karena mampu mengungkapkan pendapat dan perasaannya saat menghadapi satu masalah. Selain itu, anak juga akan menampilkan sikap dan perilaku baik sehingga mudah diatur dan dapat diandalkan. Soft skills pada anak akan menjadi pondasi yang membentengi anak di masa remaja dari godaan negatif lingkungan dan pengaruh gadget. Karena itu, orang tua pun akan menjadi lebih percaya terhadap anak dan lebih tenang melepaskan anak dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Dan juga, dengan membangun soft skills pada anak, ini akan menjadi pondasi dasar soft skills yang dibutuhkan di masa dewasa di dunia pekerjaan nantinya. Soft skills tidak dapat terbentuk dengan instan ya Ayah Bunda, tapi soft skills terbentuk melalui proses yang panjang. Perlu dipersiapkan sedini mungkin sehingga mengakar kuat sebagai suatu karakter. Soft skills pada anak terbagi ke dalam 5 aspek. Yang pertama adalah kemampuan sosial. Kedua, komunikasi. Ketiga, pengendalian diri. Aspek ke-1, ke-2, dan ke-3 berkembang sejak usia TK, pendidikan TK. Dan aspek yang keempat adalah konsep diri yang positif. Terakhir adalah kemampuan berpikir abstrak dan kreatif. Nah, aspek yang keempat dan kelima ini berkembang pada masa sekolah dasar. Kemampuan sosial pada anak berkaitan erat dengan penyesuaian diri dan keberanian. Bagaimana seorang anak dapat tetap nyaman untuk berinteraksi di dalam lingkungan yang baru dan bertemu dengan orang-orang yang baru ia kenal. Anak mampu berinteraksi, bekerja sama, terlibat dalam kegiatan kelompok dengan tetap senang hatinya. Nah, bagaimana tipsnya untuk mengembangkan kemampuan sosial pada anak? Pertama, dampingi anak bermain di luar rumah minimal 1 jam sehari. Wajib bermain di luar rumah loh, Ayah Bunda. Itu yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi pada anak. Yang kedua, anak dapat mengikuti les dalam kelompok yang non-pelajaran, seperti misalnya les olahraga, tari, musik, gimnastik, dan lain-lain.
Aspek yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi berkaitan erat dengan perbendaharaan kata-kata yang kaya. Perbendaharaan kata-kata yang kaya mendukung anak untuk dapat menangkap, mengolah, dan memahami informasi dari lingkungan di sekitarnya. Ketika ia mendengar cerita dari teman-temannya, atau ketika ia melihat situasi dalam lingkungan sosial. Bagaimana meningkatkan komunikasi pada anak? Berikut tipsnya. Yang pertama, bacakanlah anak buku cerita sebelum tidur. Jadikan itu satu ritual sebelum tidur. Pilihkan buku cerita yang bergambar, menarik. Bacakan dengan ekspresif dan suara yang jelas terdengar. Yang kedua, biasakan diskusi dan membahas hal-hal yang menarik yang ditemui di lingkungan. Yang ketiga, bermain bersama anak. Orang tua wajib mengajak anak bermain, bukan hanya menemani anak bermain asik sendirian, tapi kita terlibat dalam situasi seru bermain dengan anak. Dan yang terakhir, upayakan untuk mendengarkan dengan perhatian dan memberikan respon dengan segera ketika anak bertanya atau bercerita. Seringkali kita sebagai orang tua sibuk dengan HP, dengan laptop, sehingga ketika Ananda ingin bertanya atau bercerita, kita bilang, sebentar dek, mama lagi sibuk. Nah, lain kali kita berikan waktu segera pada anak. Kita dengarkan penuh perhatian. Karena itu melatih komunikasi anak sehingga nanti ia mampu berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Pengendalian diri ini bermakna anak mampu menahan keinginan, menunda keinginannya dan mengikuti peraturan yang ada. Anak mampu bersabar di tengah-tengah keinginan yang ingin dia lakukan. Contoh, ketika anak sedang menyelesaikan mengerjakan PR-nya, lalu ada temannya mengajak bermain. Nah, anak dengan pengendalian diri yang baik, ia akan bersabar. Ia tunda dulu kemauannya walaupun begitu ingin. Ia teruskan untuk menyelesaikan pekerjaannya dan setelah selesai, barulah ia menyusul temannya bermain. Bagaimana kita dapat memperkuat atau mengembangkan pengendalian diri pada anak? Yang pertama, jadikan atau buatlah satu rutinitas yang terjadwal pada anak. Contoh, anak pulang sekolah diiringi dengan makan siang, tidur siang, mandi sore, mengerjakan tugas-tugas, lalu bermain di luar rumah. Setelah itu ada waktu untuk belajar dan tidur malam yang semua sesuai pada waktunya. Ciptakanlah peraturan di rumah. Ada peraturan waktu untuk bermain gadget. Berapa lama waktunya? Tetapkan. Yang ketiga adalah no means no. Orang tua bersikap tegas dan konsisten. Jika tidak, artinya tidak. Meskipun anak merengek dan menangis, tetap tidak dipenuhi keinginannya. Dengan begitu, anak akan belajar mengendalikan dirinya dengan baik. Anak dengan konsep diri positif adalah anak yang percaya diri. Anak merasa bisa, mampu melakukan sesuatu sendiri. Meskipun anak membutuhkan waktu agak panjang, namun ia mencoba lagi, dan akhirnya berhasil. Nah, proses itulah yang membuat ia kemudian merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Untuk dapat meningkatkan rasa percaya diri pada anak, ayah bunda berikanlah kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi. Lama tidak mengapa, salah tidak mengapa, itu adalah satu proses. Namun ketika ia mencoba lagi dan kemudian berhasil menyelesaikannya, itu adalah pelajaran yang terbaik menambah rasa percaya dirinya. Kemudian, latih kemandirian dan kebiasaan self-help atau menolong dirinya sendiri. Kemudian gunakanlah kata-kata yang positif. Hindari untuk berkata bahwa ini pekerjaan kamu jelek, ini seperti ini, nggak bagus, ayo perbaiki.
atau berkata, "Kamu ini jadi anak kok marah-marah terus sih?" Nah, jangan, gunakan kata-kata yang positif, bicara dengan anak. "Kamu yang sabar ya, sudah tenang-tenang, tidak seperti itu." Atau, "Ini bagus, lumayan, kalau kamu berusaha lebih keras lagi, hasilnya tentu akan lebih baik." Hargai dan pujilah hasil usahanya, prosesnya, bukan hasil akhirnya, tetapi prosesnya, bahwa anak telah berusaha, dan hindari kritikan. Kemampuan berpikir kompleks dan kreatif akan terasah seiring dengan bertambahnya usia, pengalaman, dan pendidikan atau pengetahuan anak, terutama ketika aspek-aspek 1 sampai dengan 4 sudah berkembang dengan baik, maka aspek yang kelima ini akan terbentuk semakin baik. Bagaimana tipsnya agar anak mampu berpikir kritis, mampu menganalisis persoalan, memecahkan permasalahan sehari-hari, dan mampu mengambil keputusan yang baik? Nah, berikut tipsnya. Yang pertama, biarkan anak trial error. Jadi ketika anak bereksplorasi, selalu biarkan anak salah dulu. Kemudian dia akan berpikir lebih dalam, dia akan menganalisa, dan kemudian menemukan satu kesimpulan. Itu adalah proses yang terbaik. Dan biarkan anak mencoba banyak hal. Ketika orang tua banyak melarang, "Jangan lakukan ini, jangan seperti ini bikin becek, bikin kotor," itu menghambat kreativitas anak jadi tidak mencoba. Awasi apa yang dilakukan Ananda, dan juga biarkan anak bereksplorasi. Ayah bunda, soft skills pada orang dewasa dapat diperoleh melalui berbagai macam pendidikan dan pelatihan. Namun soft skills pada anak, orang tualah sebagai coachnya. Soft skills didapatkan dari rumah. Pendidikan soft skills pada anak berawal dari keluarga. Anak melihat, mendengar, dan meniru sikap perilaku kita sebagai orang tua atau pengasuh. Maka itu, berikanlah contoh yang terbaik agar anak mendapatkan pendidikan soft skills yang baik di rumah. Demikian sharing informasi kita kali ini. Semoga hal ini bermanfaat bagi ayah, bunda semuanya untuk bisa memberikan pendidikan soft skills bagi Ananda di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.